menjelaskan, mau kalian mendengarkan. Ketika nanti kalian bekerja sama dengan teman, kalian harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Kita tidak boleh, kita harus saling kerja sama. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi hari ini kita akan belajar materi IPAS, yaitu sumber daya alam dan pelestariannya. Ada yang tahu nggak anak-anak ini gambar apa? Peta. Ya, ini adalah gambar peta Indonesia. Kita itu tinggal di negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Contohnya ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini memiliki berbagai macam sumber daya alam. Kalian bisa lihat ya, ada simbol-simbolnya dan di sini ada keterangannya. Kalian bisa baca sendiri ya. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Hutan. Ini adalah salah satu contoh sumber daya alam yang sudah rusak. Apa akibatnya jika hutan itu gundul atau dibakar secara liar? Tanah longsor. Ya, tanah longsor karena tidak ada internet. Jadi bencana yang akan muncul itu ada tanah longsor, ada banjir. Setelah itu hewan-hewan akan kehilangan habitatnya. Contohnya ada, misal ada orang hutan tinggal di sini, nanti karena hutannya gundul, orang hutannya bisa pergi, bisa menghilang, bisa punah lama-lama. Bisa dimengerti? Bisa ya Bu. Baik, karena Ibu lihat kalian sudah sedikit paham, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompoknya ada 4 anak. Untuk kelompok pertama ada Mbak Evi, Mbak Aini, Mbak Toni, dan Mbak Teta. Untuk yang kelompok kedua ada Mbak Salma, Mbak Eva, Mbak Anissa, dan Mbak Diana. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Untuk tugasnya yaitu nanti kalian mengidentifikasi sumber daya alam di daerah kalian. Misal kalian ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Nanti kalian mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Setelah itu kalian bisa tuliskan manfaat dan kerusakan yang mungkin terjadi serta solusi yang bisa diberikan terhadap masalah tersebut. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Bandingkan ya. Ya, nanti bisa dituliskan salah satu contoh pada sumber daya alamnya. Ibu beri waktu 5 menit cukup? Ya, 10 menit. Ya, 10 menit. Ya, boleh. Gimana, ada kesulitan tidak? Ada. Apa? Oh, ini udah tulis manfaatnya ya. Sudah dimengerti? Bagaimana kalau ada kesulitan? Ini gambar apa Bu? Gambarnya nggak kelihatan. Oh, ini gambar ini. Bagaimana Mbak Tita? Apakah ada kesulitan? Oh, sudah ya, baik. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, untuk perwakilan kelompok 2 bisa maju ya. Kelompok 1 belum. Kelompok 1 belum selesai, nanti menyusul. Baik, Ibu. Bisa ngomong ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Supratiwi, perwakilan dari kelompok 2. Namanya siapa? Anissa Supratiwi. Kebetulan saya dari Kalimantan. Jadi perhatikan ya anak-anak. Nanti kalian bisa saling mengerti sumber daya alam di setiap daerah. Iya. Nah, di Kalimantan itu tepatnya di Sulawesi Tenggara ada tambang nikel. Manfaatnya nikel bisa menjadi bahan penting industri baterai dan berbagai produk logam. Keberadaan tambang nikel memberi lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Untuk kerusakan yang terjadi apa Mbak Nisa? Kerusakannya itu muncul karena aktivitas penambangan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan Ibu. Solusi yang bisa diberikan itu apa Mbak Anissa? Menerapkan reklamasi lahan setelah penambangan, pengolahan limbah yang lebih baik, serta menerapkan aturan ketat agar kegiatan tambang tidak merusak lingkungan sekitar Ibu. Baik, jadi tadi Mbak Anissa dari Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara itu ada salah satu sumber daya alam yaitu nikel. Baik, karena Mbak Anissa sudah berani maju, kita beri tepuk apresiasi terlebih dahulu ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W.
dapat diperbarui itu contohnya ada hutan, air, angin, dan sinar matahari. Ya, silakan boleh. Untuk sumber daya alam yang sudah dapat diperbarui itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan juga mineral. Jadi yang sumber daya alam yang dapat diperbarui itu tidak akan habis selama kita semua masih hidup. Selama dunia ini belum berakhir itu akan tetap ada. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu lama-kelamaan akan habis jika kita tidak menggunakannya dengan bijak. Misal kita menggunakan minyak bumi secara berlebihan, itu nanti akan habis dan anak cucu kita tidak akan bisa merasakannya. Saya dimengerti? Saya Bu. Selanjutnya ada pentingnya sumber daya alam, yaitu sebagai sumber kehidupan, di mana ada misal tumbuhan yaitu menyediakan udara, menyediakan air bersih dan juga menyediakan pangan. Pangannya Bu, menyediakan makanan untuk kita. Misal kayak sumber daya alam dari sawah itu kan padi, ya. Padi kan bisa diolah menjadi beras dan lama-lama menjadi nasi. Ya. Nah itu menjadi sumber makanan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada pendukung ekonomi, yaitu ada bahan baku industri dan juga sumber energi tadi yang hutan. Kayunya bisa diambil untuk dibuat mebel, setelah itu bisa dijual. Mebel apa Bu? Mebel itu seperti kursi, almari, seperti itu. Oh iya Bu. Kalau pohonnya terus nanti kubur gimana? Ya kita harus menerapkan sistem tebang pilih, yaitu kita ya silakan. Kita hanya menebang pohon yang tua saja. Setelah itu kita bisa tebang 1 tanam 1000, yaitu kita bisa sampai 20. Ya itu hanya istilah saja, nggak sampai 1000 juga. Jadi misal kita menebang pohon 1, kita bisa menanam 2 atau 3 pohon yang baru supaya nanti bisa tumbuh lagi. Kakakku di UNES katanya kelas 14 tentang pohon. Ya itu adalah salah satu contoh kegiatan yang positif ya juga ya anak-anak, bisa dicontoh untuk kita semua. Bisa dimengerti? Saya Bu. Selanjutnya ada menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu mendukung keanekaragaman hayati. Tadi contohnya misal hutan itu gundul, ekosistem hutan akan terganggu, hewan-hewan akan hilang dan akan kehilangan tempat tinggalnya. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Selanjutnya ada permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ada eksploitasi berlebihan, yaitu tadi yang sudah Ibu jelaskan, ada penebangan liar, penambangan tanpa izin. Selanjutnya ada polusi, di mana limbah industri dan sampah plastik yang dibuang secara sembarangan, tidak memikirkan dampaknya untuk lingkungannya di depan. Selanjutnya ada kerusakan ekosistem, yaitu hilangnya habitat dan punahnya spesies seperti yang ada di hutan gundul tadi contohnya. Untuk prinsip pelestarian sumber daya alam itu ada konservasi seperti yang dicontohkan Mbak Pauline tadi, yang kakaknya di UNES tadi menanam pohon ya. Itu salah satu contoh kegiatan konservasi. Itu kampusnya bagus itu. Wah. Selanjutnya ada sama ya. Selanjutnya ada siklus ekonomi hijau, yaitu penggunaan kembali dan daur ulang sumber daya. Yang ketiga ada rehabilitasi, yaitu pemulihan lahan yang rusak akibat eksploitasi. Yang keempat ada pengelolaan berkelanjutan, yaitu memanfaatkan sumber daya alam tanpa
dengan cara mengurangi menggunakan plastik sekali pakai. Contohnya ini kan menggunakan botol plastik ya. Nah ini adalah contoh yang bagus, menggunakan tumbler. Kita bisa mengisi ulang. Bisa lagi Mbak Eni menggunakan tumbler ya. Punya Bu. Biar bisa ikut, biar bisa ikut pendidikan. Saya jadi sudah nama-nama yang tidak punya tumbler. Ya sekarang Bu. Ya. Selanjutnya kita bisa menanam pohon dan juga merawat lingkungan sekitar. Kita juga bisa menggunakan transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan. Seperti kita bisa pergi ke warung yang dekat, kita cuma menggunakan motor karena motor itu berasal bisa berjalan karena ada bensin.
ketua kelas memimpin doa Mbak Anissa. Leduk siapa? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Hari ini kalian semua hebat, hari ini kalian semua keren, Ibu bangga pada kalian. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Di sini saya sebagai penilai 1 menurut pertama nama baik, pertama saya Fitriana Ferdinand Tias, penilai 1. Menurut saya tadi pada RPM itu ada menanyakan perasaan di awal pembelajaran tapi tidak ada. Terus untuk di akhir tadi di LPM ada juga memberi PR tapi tidak ada. Oh iya, Memberi PR. Terus selanjutnya itu masih ada penggunaan bahasa yang tidak baku. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Putri Suryani, dengan nomor 2. Jadi tadi kurang lebih sama kayak Pevit, tapi yang kan tadi menanyakan rasanya belum ada. Terus di sini biar guru bisa mencatat atau sekedar memperhatikan siswa yang tampak ceria atau lesu itu. Tadi sudah di sini. Oh iya Kak, Ya, terima kasih. pasti memperhatiin. Ya. Terus guru oh iya, nanti guru belum menyampaikan kesepakatan kelas. Sudah tadi mendengarkan bila Ibu menjelaskan. Oh